semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang relevansi bela negara dengan program studi arsitektur. Sebuah topik yang mungkin jarang dibahas dan dipikirkan, tapi memiliki keterkaitan yang sangat erat. Seringkali kita mengartikan bela negara sebagai tindakan mempertahankan kedaulatan dari ancaman fisik. Padahal dalam konteks masa kini, bela negara memiliki makna yang jauh lebih luas. Bela negara adalah segala bentuk usaha, sikap, dan tindakan warga negara dalam menjaga keutuhan, kemajuan, dan kesejahteraan bangsanya, sesuai dengan bidang keahlian masing-masing. Disinilah peran arsitektur menjadi relevan. Arsitektur tidak hanya tentang menggambar atau membangun bangunan, tetapi juga tentang membentuk lingkungan hidup yang berkualitas, berkelanjutan, dan mencerminkan identitas bangsa. Melalui rancangan arsitektur, kita sesungguhnya sedang mewujudkan nilai-nilai bela negara dalam bentuk yang nyata. Sebagai contoh, ketika seorang arsitek merancang rumah layak huni bagi orang-orang berpenghasilan rendah, ia sedang berkontribusi sebagai kesejahteraan sosial, sebuah bentuk bela negara dalam bidang kemanusiaan. Lalu juga ada ketika arsitek mempertahankan gaya arsitektur tradisional dan menggabungkan dengan teknologi modern, ia sebenarnya sedang menjaga jati diri bangsa di tengah arus globalisasi. Dan juga bisa ketika arsitek itu membuat hunian layak huni dengan konsep bangunan hijau dan efisiensi energi, itu adalah wujud bela negara dalam pelestarian lingkungan. Lebih dari itu, nilai-nilai dasar bela negara seperti disiplin, tanggung jawab, kerja keras, dan cinta tanah air juga sangat relevan dalam pendidikan arsitektur. Proses perancangan yang kompleks menuntut ketekunan dan integritas, mencerminkan semangat bela negara dalam bentuk profesionalisme. Seorang arsitek yang jujur, peduli terhadap keselamatan publik dan berpihak pada kepentingan masyarakat luas. Dengan demikian, relevansi bela negara dengan program studi arsitektur terletak pada misi yang sama, yaitu membangun bangsa. Sebagai calon arsitek, kita tidak hanya membangun bangunan tetapi juga membangun peradaban bangsa. Itulah bentuk bela negara yang sesungguhnya, membela dengan karya, dengan etika, dan dengan cinta pada tanah. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Zulfa Rafidah dengan nomor NPM 24035010012 dan aku dari Prodi Teknik Sipil. Nah, di sini aku mau menjelaskan mengenai penerapan nilai-nilai bela negara dalam dunia teknik sipil. Nah, sebagai mahasiswa atau orang yang bergerak di bidang teknik sipil, kita juga menerapkan nilai-nilai bela negara dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang pertama kita bisa tunjukkan cinta tanah air dengan ikut membangun infrastruktur yang bermanfaat untuk masyarakat dan menggunakan bahan lokal sebisa mungkin. Selanjutnya, punya kesadaran berbangsa dan bernegara. Artinya kita kerja sesuai aturan. Selanjutnya, kita harus dapat berpegang pada nilai-nilai Pancasila seperti gotong royong, adil, dan menghargai perbedaan di tempat kerja. Selanjutnya kita juga harus siap rela berkorban, misalnya membantu proyek pembangunan di daerah terpencil dan ikut membantu saat terjadi bencana. Dan yang terakhir, kita harus terus meningkatkan kemampuan kita sebagai bentuk bela negara dengan belajar teknologi baru supaya bisa membangun negeri lebih baik dan tahan terhadap bencana. Jadi, bela negara dalam teknik sipil itu bukan cuma soal angkat senjata, tapi tentang bagaimana kita berkontribusi membangun Indonesia dengan keahlian dan hati yang tulus. Terima kasih. Bye-bye. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Ekabiansah dengan NPM 24083010018. Saya berasal dari Prodi Sains Data. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang relevansi antara bela negara dengan bidang sains data di era digital. Bela negara bukan hanya tentang mengangkat senjata atau berada di dalam medan perang. Di masa kini, bela negara juga berarti melindungi bangsa melalui kemampuan dan keahlian yang kita miliki.
Sebagai mahasiswa sains data, kami memiliki peran penting dalam menjaga keamanan, kedaulatan informasi, dan kemajuan bangsa melalui data. Data merupakan aset strategis negara, mulai dari data ekonomi, pendidikan, kesehatan, hingga pertahanan. Jika data tersebut bocor atau disalahgunakan, bisa menimbulkan kerugian besar bagi negara. Oleh karena itu, dengan kemampuan analisis, pemrosesan, dan interpretasi data yang kami pelajari, kami bisa membantu pemerintah dan masyarakat mengambil keputusan yang akurat, berbasis bukti, dan menjaga integritas data nasional. Selain itu, melalui sains data, kami juga dapat mendeteksi potensi ancaman sejak dini, misalnya melalui analisis pola serangan cyber, penyebaran hoaks, atau aktivitas digital yang mencurigakan. Dengan begitu, kami turut berkontribusi dalam bela negara secara intelektual dan digital. Jadi, bela negara bagi kami, para mahasiswa sains data, bukan hanya tentang fisik, tetapi juga tentang bagaimana kami menjaga, mengelola, dan menggunakan data dengan etis dan bertanggung jawab demi keamanan dan kemajuan Indonesia. Sekian dari saya, terima kasih. Halo semuanya, perkenalkan, nama saya Revalina Nabila Aulia Rahma Putri dengan NPM 24042010044. Saya dari Prodi Administrasi Bisnis. Pada kesempatan kali ini, saya ingin membahas tentang relevansi bela negara dalam perspektif administrasi bisnis dari prodi saya. Kalau biasanya kita dengar tentang bela negara itu dengan sebutan perang ataupun tentara ataupun mempertahankan kedaulatan negara. Padahal di zaman sekarang bela negara bisa dilakukan dalam berbagai aspek kehidupan yang bisa kita lakukan. Contohnya yaitu dalam bidang ekonomi dan bisnis. Sebagai mahasiswa administrasi bisnis, kita punya peran penting dalam mendukung kemajuan bangsa lewat aktivitas bisnis yang sehat, jujur, dan bertanggung jawab. Bela negara bagi kita bukan hanya soal mengangkat senjata ataupun tentang perang saja, tetapi bagaimana kita bisa berkontribusi nyata lewat tindakan atau yang kita lakukan dalam bidang yang kita tekuni. Salah satu contoh yang bisa dilakukan yaitu dengan menjunjung tinggi etika dalam berbisnis. Ketika kita menjalankan sebuah usaha atau bekerja di suatu perusahaan, jika kita lakukan dengan jujur, transparan, dan profesional, itu sudah termasuk dalam bela negara yang dapat dilakukan di kehidupan kita sehari-hari. Karena hal tersebut, kita membantu menciptakan kepercayaan dan kestabilan dalam dunia ekonomi. Selain itu, mahasiswa administrasi bisnis juga bisa menunjukkan semangat bela negara melalui inovasi dan kreativitas. Kita bisa menciptakan ide-ide baru yang bermanfaat bagi masyarakat maupun pihak manapun. Juga membuka lapangan pekerjaan jika kita membuka sebuah usaha, dan juga mendukung produk lokal agar ekonomi Indonesia itu semakin maju. Kemudian ada juga bentuk tanggung jawab sosial yang bisa disebut dengan
corporate social responsibility dengan singkatannya yaitu CSR. Perusahaan yang peduli terhadap lingkungan dan masyarakat sekitar secara tidak langsung juga membantu memperkuat ketahanan sosial dan ekonomi bangsa. Jadi, melalui kegiatan sosial seperti yang dilakukan, semangat bela negara bisa diwujudkan dengan cara yang modern dan relevan dengan dunia bisnis saat ini. Dari sini bisa kita lihat bahwa bela negara bukan cuma soal keberanian di medan perang saja, tetapi juga keberanian kita untuk berbuat baik, jujur, dan berkontribusi dengan melakukan hal-hal yang bermanfaat bagi kemajuan bangsa lewat bidang yang kita tekuni. Jadi, bisa disimpulkan bahwa bela negara dalam perspektif administrasi bisnis adalah tentang bagaimana kita menerapkan nilai-nilai nasionalisme dan tanggung jawab dalam dunia ekonomi modern. Dengan begitu, kita tidak hanya menjadi generasi yang sukses, tetapi juga generasi yang cinta tanah air dengan tindakan nyata. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Relevansi program studi teknologi pangan dengan nilai bela negara yaitu memiliki peran penting dalam mewujudkan nilai-nilai bela negara melalui kontribusi sebagai ketahanan dan kedaulatan pangan nasional. Bela negara tidak hanya dimaknai sebagai upaya mempertahankan negara dari ancaman fisik, tetapi juga sebagai bentuk pengabdian dalam menjaga keberlangsungan hidup. Mahasiswa teknologi pangan berperan aktif dalam mengembangkan inovasi berbasis sumber daya lokal, seperti pemanfaatan bahan pangan asli untuk mengurangi ketergantungan impor. Hal ini mencerminkan nilai cinta tanah air dan kesadaran berbangsa yang tinggi. Selain itu, penerapan prinsip keamanan pangan dan etika profesi menunjukkan sikap tanggung jawab serta disiplin sebagai bagian dari semangat bela negara. Melalui riset, pengabdian masyarakat, dan inovasi teknologi, lulusan teknologi pangan menjadi garda terdepan dalam memastikan masyarakat memperoleh pangan yang aman, bergizi, dan berkelanjutan. Dengan demikian, penguasaan ilmu dan penerapan di bidang pangan merupakan bentuk nyata bela negara di era modern saat ini. Sekian dari saya.